Anak-anakku, siswa dan siswi SMA NU 1 Kradenan. Jumpa lagi dengan mata pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan membahas satu bab, yaitu suhu dan kalor. Pada pertemuan hari ini, kita tidak akan membahas semua materi tentang suhu dan kalor. Akan tetapi dan termometer. Oke, bisa kalian perhatikan di sini ya, di slide yang ada di layar kalian. Di sini peta konsep dari materi atau bab suhu dan kalor. Yang pertama akan membahas tentang suhu, ya, suhu. Kemudian ada kalor. Untuk bagian yang pertama ini kita akan membahas bagian suhu, yaitu termometer dan skala suhu. Oke, kita lanjut ke materi saja. Oke, suhu. Suhu mungkin sudah sangat sering ya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kata yang mengandung suhu. Apa itu maksudnya? Oke, di monitor itu ada tenaga medis yang sedang memeriksa seseorang. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada alat yang digunakan untuk memeriksa ya. Oke, itu adalah memeriksa suhu. Oke, kita lihat apa tuh sebenarnya suhu. Salah satu langkah antisipasi pencegahan interinfeksi virus corona seperti yang saat ini sedang menjadi masalah kita semua ya, yaitu menyebarnya virus corona, adalah dengan memeriksa suhu tubuh seperti terlihat pada gambar. Maka dari itu, di sejumlah tempat umum seperti pusat perbelanjaan hingga bandara selalu menerapkan pengecekan suhu tubuh. Dari suhu tubuh itulah seorang bisa mengetahui kondisi tubuhnya sedang sehat atau tidak. Oke, suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ini namanya adalah termometer. Oke, itu ya. Jadi suhu adalah di sini dikasih pengertian merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera. Gambar termometer. Termometer itu ternyata tidak hanya satu jenis. Oke, di slide di situ ditampilkan beberapa jenis termometer ya, yang sering kita lihat saat ini atau kita tahu di tempat-tempat umum itu biasanya ini ya, yang paling kiri ini ya. Oke, ini namanya adalah termogan. Termogan. Kenapa termogan? Karena bentuknya mirip senjata. Gun itu kan senjata ya, pistol itu ya. Jadi termogan seperti senjata untuk mengukur suhu tubuh. Jadi bentuknya seperti senjata. Kemudian yang di tengah ini adalah termometer digital. Jadi ini sebenarnya yang sangat umum kita jumpai sebelum adanya corona ya. Jadi ini biasanya tenaga kesehatan menggunakan alat ini untuk mengecek suhu tubuh manusia. Biasanya ditaruh di mulut atau di ketiak. Oke, yang paling kanan ini, nah ini panjang ya, ini termometer kaca. Ini ya, ini ada cairannya di dalam. Nah, ketika kita menggunakan termometer ini, maka nanti cairan merah ini akan naik jika panas. Nanti ada skalanya di sini. Nah, itu adalah beberapa gambar termometer. Selanjutnya, skala suhu. Jadi, ketika kita membahas tentang skala suhu, maka kita akan diberikan beberapa jenis skala ya. Oke, yang pertama bisa kalian perhatikan di sini. Nah, di sini ada termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Nah, jadi skala termometer yang umum itu ada 4 ini.
Ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian cara mengubahnya bagaimana? Nah, cara mengubahnya kalian perhatikan di sini ya, ada Celsius. Jika diubah ke Reaumur maka 4/5. Kalau Kelvin, K sama dengan C plus 273. Dan seterusnya ya. Ini adalah tabel untuk konversi termometer. Untuk menghafalkannya bagaimana? Untuk menghafalkannya saya sarankan untuk tidak menggunakan tabel ini ya, karena terlalu banyak tabel. Oke, kita perhatikan tempatnya. Oke, kan saya coba tulis di sini dengan warna kuning ya, coba warna kuning, perhatikan bersama. Jadi cara cepatnya itu kita punya 4 skala. Yang pertama adalah Celsius ya. Celsius itu per 5, C per 5 karena skalanya 5. Sama dengan Reaumur berarti R per 4 karena skala Reaumur itu adalah 4. Sama dengan kalau Fahrenheit gimana? Fahrenheit itu ada batas bawah, tidak 0 tapi 32. Jadi di sini adalah F-32 diper. Nah, skala dari Fahrenheit itu adalah 9. Oke, sama dengan untuk Kelvin itu K ya. K min 273 karena batas bawah untuk termometer Kelvin itu adalah 273 dibagi 5. Oke, ini ya. Jadi cara yang bagus atau mudah untuk menghafalkan bagaimana cara mengubah konversi satuan, konversi suhu ya, dari Celsius ke Reaumur, Fahrenheit, Kelvin itu pakai ini aja. Cara penggunaannya bagaimana? Misalkan Celsius ke Reaumur, berarti kamu cukup pakai ini, C sama R, dikotai. Misalkan seperti ini ya. Ini dikotai saja. Dikasih kotak. Sama sini aja. Ini. Cuman itu aja. Misalkan Kelvin sama Fahrenheit, berarti juga sama. Kamu pakai rumus yang Kelvin sama Fahrenheit. Jadi yang Reaumur dan Celsius tidak usah dipakai. Oke, bagaimana toh cara penggunaannya? Yuk kita coba bersama. Di sini ada sebuah contoh soal. Suhu udara dalam suatu ruangan itu adalah 95 derajat Fahrenheit. Menyatakan suhu tersebut dalam Kelvin. Ya, jadi 95 derajat Fahrenheit itu ada berapa Kelvin? Oke, kalau kita lihat tadi ya. Kita lihat yang tadi bahwa Kelvin dan Fahrenheit. Kita tulis ya persamaannya. Berarti di sini saya tulis Fahrenheit ya. F min 32 per berapa tadi? Iya, 9. Sama dengan Kelvin. Kelvin persamaannya bagaimana? Kelvin itu K min 273 per berapa untuk Kelvin? Skalanya adalah 5. Gini ya. Jadi di sini adalah Fahrenheit, di sini pertanyaannya Kelvin. Jadi kita menggunakan F dan K. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Kita masukkan F di sini. F di sini berapa? 95. Berarti ditulis saja 95 dikurangi 32 per 9 sama dengan K min 273 per 5. Oke, itu ya. 95 kurangi 32. Berarti 5 kurangi 2 hasilnya 3. 9 kurangi 3
Nah, berarti 63 per 9. Nah, ini ya, sama dengan masih K min 273 per 5. Oke, saya kasih garis di sini, coba. Nah, saya kasih garis. Kita lanjutkan ya di sebelahnya. Oke, tadi 63 per 9 itu berapa hasilnya? 63 dibagi 9. Yang tahu? 63 dibagi 9 sama dengan ya 7. Nah, saya tulis 7 ya di sini, sama dengan K min 273 per 5. Oke. Kalau ada persamaan seperti ini, maka kita kalikan silang ya. 7 dengan 5 berarti hasilnya 35 sama dengan K per min 273. Oke, pindah ruas ya, yang angka dengan angka digabung, yang huruf biarkan. Berarti di sini 35 ditambah 273. Ini min ya, pindah ruas jadi plus sama dengan K. 35 ditambah 273. 5 tambah 3, 8. 3 tambah 7, 0. Oke, berarti di sini 3. Sama dengan K. Oke, sudah selesai. Berarti ini jawabannya adalah 308. Saya kasih kotak di sini ya. Oke, 308 Kelvin. Tidak ada derajatnya karena sudah kita ketahui bersama ya. Jadi untuk skala termometer itu khusus Kelvin itu tidak ada skalanya. Tidak ada derajatnya, maaf. Jadi 308 Kelvin, tidak ada derajatnya. Nih, jadi kalau Fahrenheit kan 95 derajat Fahrenheit, tapi kalau Kelvin tetap 308 Kelvin. Gitu saja. Oke. Nah, sekarang tugasnya untuk kalian silahkan ini ditulis, nanti dikerjakan di buku dan difoto, selanjutnya diupload di Classroom. Itu ya. Nah, di situ diperhatikan ada 2 soal. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celcius, diperoleh angka 50 derajat Celcius. Berapakah jika zat cair tersebut diukur suhunya menggunakan termometer Reaumur? Oke, jadi dari Celcius ke Reaumur. Yang nomor 2, pada suhu berapakah skala Fahrenheit dan Celcius menunjukkan suhu yang sama? Oke, kalian perhatikan Fahrenheit dan Celcius menunjukkan suhu yang sama. Oke, ayo nanti diutak-utak ya persamaannya. Kalau lihat dari soal, pada suhu berapa skala Fahrenheit dan Celcius menunjukkan suhu yang sama? Berarti di sini ada clue. Clue-nya adalah F sama dengan C. Clue-nya itu. Oke, itu dulu materi kita terkait dengan suhu dan termometer. Silahkan kalian pelajari lagi, mungkin bisa belajar dari sumber yang lain, baik buku, internet, atau sumber yang lain, monggo silahkan. Nanti 2 soal ini kalian kerjakan, kalian tulis di buku, kemudian foto dan upload di Classroom. Di Classroom apa? Ya di kelas saya ya, silahkan nanti dicek aja di kelas roomnya Pak Heri. Nanti di situ ada materi, ada soal atau ada tugasnya, kalian upload di situ. Oke, itu ya, ada 2 soal ini. Terima kasih. Tetap terapkan protokol kesehatan. Sayangi Anda dan keluarga Anda. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.